Assalamualaikum Ibu Ulfa. Waalaikumsalam Ibu Entin. Apa kabar Ibu Ulfa hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu Entin. Alhamdulillah juga ya Bu Ulfa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira apa yang perlu kita bahas saat ini ya Ibu Ulfa ya? Ibu Entin, saya ini bingung. Kebetulan di kelas saya itu ada anak yang memiliki ABK dan dia itu kayaknya beda dengan anak-anak yang lain, sehingga di saat pembelajaran saya harus selalu menjaga dia dengan super ekstra. Seperti Bu Entin tahu kan kalau di TK itu bagaimana. Apalagi kalau sudah ditambah dengan anak yang ABK, lebih tambah repot lagi. Kemudian yang saya takutnya itu anak-anak lain itu terganggu dengan anak yang ABK ini. Kemudian saya juga khawatir nantinya anak-anak yang lain itu beranggapan saya seperti pilih kasih di antara mereka, karena saya lebih mengutamakan anak yang ABK itu. Oh, lantas apa tujuan yang Ibu Ulfa ingin dapatkan dari perbincangan saat ini? Itulah Ibu Entin, saya ini ingin mendapatkan cara atau solusi yang tepat dengan permasalahan saya ini. Saya bingung. Oh, begitu Ibu Ulfa. Baik Ibu Ulfa, mudah-mudahan pada perbincangan ini kita bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu Ulfa hadapi dalam kelas. Iya Ibu Entin. Terima kasih ya kalau Ibu Entin mau membantu saya memecahkan masalah saya ini. Oke, jadi situasi apa yang selalu Ibu rasakan di saat pembelajaran berlangsung? Jujur saja Ibu Entin, namanya guru TK juga itu kan namanya repot. Pokoknya serba repot lah dalam kelas. Iya, apalagi di dalam kelas saya itu kan ada anak yang ABK. Jadi saya jujur seperti yang saya katakan tadi, saya itu serba salah dengan anak ini dan anak-anak yang lain, karena posisi saya itu menginginkan proses pembelajaran yang stabil dalam kelas. Tetapi kalau terjadi hal-hal yang demikian terhadap sikap anak yang ABK ini, otomatis pembelajaran tidak akan berlangsung sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu Ibu Entin. Jadi Ibu Ulfa ini ingin pembelajaran yang maksimal ya, sebaik-baiknya. Iya. Kira-kira kalau bisa saya tahu, apa saja sih trik yang sudah Ibu Ulfa lakukan agar kondisi pembelajaran baik-baik saja? Coba Ibu Ulfa bisa ceritakan. Iya Ibu Entin, saya cerita sedikit ini, sedikit curhat. Ya. Begini Bu Entin, memang anak itu waktu awal dia masuk ke sekolah kami itu, memang saya sedikit melihat ada keanehan dari sikap anak ini. Tapi karena saya pikir mungkin masih murid baru, jadi mungkin masih kaget dengan adanya lingkungan sekolah. Jadi saya biasa-biasa saja. Tapi seiring waktu berjalan, saya juga merasa kaget dengan sikap anak ini di dalam kelas. Sangat mengganggu dengan teman-teman yang lainnya. Sehingga saya pernah ketemu sama orang tuanya langsung. Kebetulan orang tuanya itu sering menunggui anaknya di sekolah. Saya ketemu Ibu Entin sama orang tuanya. Saya tanya kalau anaknya itu di rumah itu bagaimana sikapnya, apakah seperti yang di sekolah ini, seperti sikapnya yang dia lakukan di dalam kelas. Kemudian orang tuanya memang sudah bercerita dengan saya, katanya
Iya Bu, kakak-kakaknya juga merasa risih juga dengan sikap anak saya yang bungsu ini. Terus katanya dia sudah pernah bawa anaknya periksa ke dokter dan hasilnya kata dokter anak itu memang jika nanti usianya harus bersekolah, dia dianjurkan itu masuk di sekolah yang khusus menangani anak-anak yang ABK. Tapi kayaknya papanya ini tidak menerima kenyataan bahwa anaknya itu memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Dan setelah mendengar jawaban dari orang tuanya, saya tidak melanjutkan pertanyaan-pertanyaan kepada orang tuanya. Seperti itu Ibu Entin yang sudah saya lakukan. Iya, jadi proses pembelajarannya terganggu. Tapi Ibu Ulfa sudah melakukan trik-trik ya agar Iya, tetap terlaksana dengan baik. iya. Jadi setelah itu apa yang Ibu lakukan? Ada sedikit tambahan Bu, sedikit tambahan dari trik-trik yang saya lakukan di kelas sebelum saya menjawab pertanyaannya Ibu. Kebetulan Ya. di dalam kelas ini saya mengajar anak-anak yang kelompok A. Kelompok A itu kan usianya masih 4-5 tahun. Jadi otomatis itu masih dalam proses banyak bermain istilahnya. Jadi di dalam ruangan saya itu penuh dengan di sudut-sudutnya itu ada sudut bermain, ada sudut baca. Tapi dengan adanya siswa saya yang satu ini, sehingga saya harus mengharuskan mainan-mainan saya ini harus ke tempat yang aman. Karena apa? Anak ini memang sangat mengganggu proses pembelajaran. Dia sama sekali tidak mau duduk diam. Dia pokoknya banyak gerakan-gerakan tambahan lah seperti itu. Makanya kelas saya, jujur kelas saya itu sudah tidak ada mainan yang banyak Ibu. Saya sudah singkirkan dari ruangan saya. Jadi pertanyaan Ibu tadi, setelah itu apa yang akan saya lakukan? Ya. Saya akhirnya konsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah tentang masalah ini. Dan akhirnya Ibu Kepala Sekolah ingin mengadakan pertemuan langsung ya dengan orang tuanya. Kemudian saya diberitahukan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengundang orang tuanya ke ruangan Ibu Kepala Sekolah. Seperti itu Ibu Entin. Oke, itu ide yang baik Bu Ulfa. Saya turut senang mendengar. Kira-kira kapan Ibu Ulfa akan mengundang orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus tersebut? Insya Allah sih minggu-minggu ini Bu Entin. Tapi prosesnya itu tetap dalam waktu yang masih proses pembelajaran. Jadi orang tuanya ini akan diundang langsung oleh ibu. Karena orang tuanya memang setiap hari itu hadir di sekolah untuk menunggui anaknya ini. Ya. Baik Bu. Menurut Ibu, siapa yang Ibu libatkan agar tujuan Ibu tersebut dapat terwujud? Saya rencana akan melibatkan Ibu Kepala Sekolah, kemudian dengan rekan-rekan sejawat. Karena kenapa saya mengambil rekan-rekan sejawat? Karena teman-teman juga ini kan nantinya akan menerima siswa ini setelah usianya harus naik ke kelompok B. Karena posisi anak ini masih di kelompok A, masih usia 4-5 tahun. Jadi itulah tujuan saya agar rekan sejawat saya juga bisa hadir di saat rapat. Jadi butuh kolaborasi ya dengan yang ada. Itulah memang seperti itu Ibu Entin. Saya sangat mengapresiasi tindak lanjut yang Ibu Ulfa sudah lakukan tersebut. Semoga orang tua dapat bekerja sama dengan sekolah, terutama perwalian ya Ibu Ulfa. Nah, di akhir pertemuan ini kira-kira apa kesimpulan Ibu dari percakapan ini? Intinya saya sudah merasa lega, merasa senang, merasa tenang karena saya sudah memperoleh solusi dari Ibu Entin dengan hasil perbincangan kita hari ini. Dan saya juga
eh, maksudnya saya juga merasa ini sebuah dorongan juga buat saya ya Ibu Entin, karena guru kelas A itu memang sangat-sangat harus lebih ini lagi, lebih ekstra, karena kami menerima yang memang dari awal, memang dari nol. Kalau ibu-ibu yang di kelompok B, mereka kan usianya 5-6 tahun. Jadi mereka istilahnya menerima yang sudah siap dari kelompok A. Kelompok A kan seperti yang Ibu Entin tahu, mereka baru mengenal. Kalau di kelompok B sudah lebih mengenal dari yang biasanya kita perkenalkan. Seperti itu Ibu Entin. Jadi saya intinya sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Entin karena sudah bersedia membantu saya menemukan solusi dari masalah saya ini. Iya, sama-sama Ibu Ulfa. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ulfa yang mempercayai saya untuk bisa bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Insya Allah kita akan ketemu kembali ya. Iya, terima kasih Bu Entin. Doakan saya ya supaya saya bisa lebih semangat dalam menghadapi anak-anak yang seperti itu. Oke Bu Entin, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Entin. Waalaikumsalam Ibu Ulfa.